Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu sujud syukur. Tenaga honorer resmi mulai diangkat menjadi P3K tahun 2024 oleh Menpan RB dengan 6 kriteria ini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Berita gembira kepada 1,7 juta tenaga honorer yang akan menjadi ASN di tahun 2024 ini. Perekrutan honorer menjadi ASN P3K benar-benar sudah berada di depan mata. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan akan menggunakan 6 kriteria untuk verifikasi honorer yang bisa menjadi P3K tahun 2024. Di Indonesia, para honorer telah lama menjadi bagian penting dari tenaga kerja dalam sektor pelayanan publik. Namun, status tenaga honorer seringkali tidak jelas dan kurang diakui secara formal. Namun, dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, akan banyak harapan dan peluang baru muncul bagi tenaga honorer. P3K adalah singkatan yang digunakan untuk merujuk pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. ASN P3K memiliki status hukum sebagai pegawai negeri meskipun bukan pegawai negeri sipil atau PNS. Sebagai P3K, hak-hak yang diberikan lebih terjamin, termasuk dalam hal upah, jaminan sosial, dan kepastian karir. Proses penerimaan honorer menjadi P3K melibatkan sejumlah tahapan termasuk seleksi berbasis kompetensi dan kelayakan. Mereka perlu memenuhi syarat-syarat tertentu seperti pendidikan dan pengalaman kerja yang relevan dengan posisi yang dilamar. Dengan menjadi P3K, honorer memiliki kesempatan untuk meningkatkan profesionalisme mereka. Mereka dapat mengakses pelatihan dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Meskipun dihadapkan pada tantangan, banyak honorer melihat transformasi ke P3K sebagai harapan dan peluang baru. Mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengakuan yang lebih besar atas kontribusi mereka dalam pelayanan publik. Salah satu buktinya adalah dengan pemerintah akan melakukan rekrutmen kepada 1,7 juta honorer. Hal ini akan memberikan langkah positif kepada honorer yang akan menjadi ASN P3K. Dengan memiliki status yang lebih jelas dan hak-hak yang terjamin.
P3K cenderung memiliki motivasi yang lebih besar untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pengangkatan honorer ke P3K juga merupakan langkah dalam pemberdayaan tenaga kerja di sektor publik. Mereka memiliki kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih layak dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Menpan RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan akan ada 6 verval yang akan dilakukan untuk mengakomodasi formulasi tenaga honorer. Tentunya formulasi tersebut berdasarkan verval 6 kriteria dari BKN, termasuk nanti P3K penuh waktu maupun paruh waktu, jelas Menpan RB. Adapun 6 verval tersebut adalah: yang pertama, honorarium; yang kedua, surat keputusan pengangkatan dan masa kerja; 3, usia; 4, jabatan; 5, tingkat pendidikan; dan 6, surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu sujud syukur. Tenaga honorer resmi mulai diangkat menjadi P3K tahun 2024 oleh Menpan RB dengan 6 kriteria tersebut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.